Guys, kita sekarang mau memasuki Taman Nasional Baluran, Kabupaten Situbondo. Ya, ini akses masuknya. Coba kita lihat. Entering Baluran National Park. Taman Nasional Baluran ini adalah terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Jadi kebetulan kita masuk akses dari Kabupaten Banyuwangi. Ini dikenal juga dengan Afrika Van Java ya. Coba kita explore ke dalam. Ya, kita masuk dari arah depan ya, Taman Nasional Baluran. Kita ikuti setapak. Berarti masuknya ke kiri. Kita sudah masuk kawasan parkir ya. Ini Baluran National Park. Kita lihat akses tiket masuk. Nah, coba kita lihat, mau beli tiket dulu. Di sini ada tulisan juga Balai Taman Nasional Baluran. Selamat pagi. Siang. Oh ya, semangat pagi ya. Ini mau beli tiket berapa Pak tiketnya? Untuk perorangannya 15.000, untuk kendaraan roda 2-nya 5.000 dan kendaraan roda 4-nya 10.000. Oh, 10.000. Ya. Oke. Makasih Pak ya. Ya. Ya guys, kita coba lihat list harga tiket. Kalau perorangan itu 15.000 hari kerja ya. Jadi roda 4 itu 10.000. Jadi totalnya 25.000. Coba kita lihat. Tiketnya. Oke, kita explore ke dalam. Makasih, Mas. Ya, di sini juga dilengkapi souvenir shop ya. Toko souvenir. Bagi yang berminat untuk membeli souvenir boleh di sini. Coba kita lihat. Ini lokasi parkirnya cukup luas ya. Biasanya hari-hari weekend itu banyak dari luar kota ya. Itu ada bus pribadi juga ada. Nah, ini menara penatapan ini. Ini coba kalau kita lihat ada 5 lantai. Coba kita telusuri ke atas. Ya. Kita naik ke atas supaya kita bisa melihat pemandangan di sekitar Baluran ini. Ini lantai 2. Masuk. Ini kira-kira ada 5 lantai ke atas ya. Naik lagi terus. Nah, ini sudah mulai terlihat view-nya yang bagus. Semakin tinggi lantai yang kita mau tuju, anginnya semakin kencang. Ya. Ini adalah puncak menara penatapannya.
kita bisa lihat gunung di sekitar Taman Nasional Baluran ini. Sangat indah ya. Coba kita keliling dari arah selatannya. Kalau ini selatan, kalau kita masuk ya dari tangga ini arah barat. Nah, anginnya cukup kencang ya. Nah, itu tadi parkir mobil kelihatan dari atas. Ya, teman-teman, kalau tidak terbiasa dengan ketinggian, ini mungkin menjadi tantangan tersendiri ya. Karena anginnya cukup kencang. Kita harus pegangan ya. Ya, kita udah keliling. Cukup indah. Oke, kita explore lagi ke bawah ya. Ya, kita sekarang sudah sampai di tempat parkiran lagi paling bawah ya. Ternyata kita cukup tertantang juga dengan kondisi ketinggian yang cukup tinggi. Oke, kita explore ke dalam savananya ya. Ya, kita masuk ke daerah savananya ya. Mungkin beberapa meter atau kilometer ke dalam. Kecepatan di dalam area ini tidak boleh melebihi 20 km per jam. Mungkin ini juga ada juga yang pakai motor lebih leluasa. Ya, di sepanjang jalan sebelah kiri dan kanan itu banyak pohon-pohon seperti pohon kering ya, pohon mati, padahal semua pohon ini hidup. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan atau pohonan di savana ini karakteristiknya memang seperti pohon yang sudah kering atau sudah mati. Jadi sepanjang jalan ini kita melihat pepohonan seperti ini. Ya guys, kita sudah berada di titik spot pertama ya, di Savana Bekol, Baluran National Park. Nah, biasanya di sini titik spot ini dipergunakan untuk foto-foto ya. Hanya ada beberapa pohon. Ini pohon karakteristiknya seperti ini. Coba kita menuju ke dalam. Banyak wisatawan dalam negeri ya yang mencoba untuk foto di kawasan savana ini. Ini sepertinya ada wisatawan rombongan. Kita lihat di tengah-tengah jalan juga banyak
kera ya, monyet yang mereka sudah terbiasa bermain di tengah-tengah jalan. Tapi kalau misalnya nanti ada kendaraan motor, mobil, keranya, monyetnya nanti akan pinggir ke pinggir jalan seperti ini. Ya, ada mobil atau kebalikannya. Monyetnya tetap di jalan, mobilnya menghindar. Ya, inilah hubungan antara manusia dengan satwa yang ada di Baluran ini. Masing-masing saling menghormati ya. Kita bisa menyatu dengan alam. Karena kalau biasanya monyet ini terganggu dengan kenyamanannya, mereka tidak segan-segan untuk menyerang pada orang yang mengganggu. Nah, ini ya sangat alamiah ya. Jadi mereka seolah-olah berada di rumahnya. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain, manusia juga bersenang-senang menikmati alam savana Baluran ini. Dari mana, Mbak? Dari Wonosobo. Wonosobo ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, hah? Oh, Dieng. Dieng, Pak, ke Dieng, Pak. Oh, sengaja ke sini liburannya? Iya. Saya punya channel untuk bisa YouTube. YouTube. Boleh, Ya, boleh. boleh nanya? Apa Pak nanya? Kenapa? Alasannya apa untuk memilih ke sini, ke Baluran ini? Tanya mereka, Pak. Saya leadernya mereka yang pengen ke Banyuwangi. Iya, Kenapa? coba. Penasaran sama lokasinya aja sih. Penasaran lokasinya ya. Emang Hanya sebelumnya apa? Mirip Afrika. Mirip Afrika ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Afrika ya. Yang deket dulu aja gitu. Yang dekat ya. Oke. Iya. Terus selain alasan itu apa? Selain alasan itu. Kan banyak tuh objek wisata yang ada di Indonesia. Kenapa milih Baluran? Karena kan tujuan awalnya Banyuwangi ya. Iya, kita punya tujuan Oke. awal planning buat Oh, iya. employee catering di sini. Oke. Terus akhirnya milih yang destinasi Baluran ini. Oke. Setelah di sini menikmati, Mbak. Menikmati banget. Oke. Karena di Wonosobo nggak ada yang seperti ini, datar seluas ini sih. Oh, Soalnya iya. kan pegunungan. Kita orang gunung mainnya ke pantai. Oke. Oke. Boleh tahu namanya siapa, Mbak? Namaku Nani. Nani Ya, Arum. Dari mana? dari Wonosobo. Wonosobo. Oke, Pak. Gak apa-apa ya, saya upload di channel saya. Iya. Oke. Makasih, Mbak Ni. Ya. Ya, demikian tadi testimoni dari wisatawan domestik ya dari Jawa Tengah. Mereka memilih Baluran ini sebagai destinasi tempat mereka liburan. Kita eksplor lagi ke dalam ya guys. Ya, ini kita berada di titik spot kedua ya. Bisa kita lihat di sini tengkorak kepala banteng nih ya. Bentuknya sih seperti banteng kerbau gitu ya. Ini banyak dipajang ya. Coba kita lebih mendekati. Memang sengaja dipajang supaya mungkin para wisatawan baik dalam maupun luar negeri itu bisa menyaksikan.
Sementara di sekitarnya betul-betul seperti gersang gitu ya. Kita bisa melihat kumpulan kerbau ya. Kalau kita zoom lagi ini kerbau lagi merendam di kubangan lumpur. Nah, ini juga kumpulan kerbau ini. Mereka biasanya pindah dari satu tempat ke tempat lain itu bergerombolan, kumpul. Sementara komunitas kera, monyet ya, di sini juga mereka seperti berkumpul. Coba kita explore lagi ke dalam ya, ke arah pantai ya. Ya, kita berada di titik spot ketiga ya. Ini ada Taman Nasional Baluran Savana Bekol Situbondo. Di sini biasanya digunakan untuk foto ya. Ini kalau kita lihat foto-foto masyarakat senang berfotoria. Karena memang malamnya sangat bisa kita lihat langsung backgroundnya gunung. Ini kalau nggak salah ini namanya Gunung Baluran ini. Jadi memang Taman Nasional ini namanya diambil dari nama gunung, Gunung Baluran. Ya, masyarakat senang sekali untuk mengabadikan momen-momen spesial untuk berfotoria. Ya. Seolah-olah berjalan di catwalk. Oke, kita akan explore lagi ke spot berikutnya. Anginnya sangat kencang, kalau teman-teman bisa dengar suara angin sangat kuat ya. Ya, masyarakat juga banyak yang menggunakan mobil-mobil jeep. Tapi mereka duduknya bukan di dalam mobilnya, tapi di atas mobil jeep itu sendiri. Ya, seperti ini juga kita bisa melihat Kuncewu. Ya, mereka asik di atas mobil ya. Sangat. Nah, ini juga masyarakat pengen bersantai-santai di bawah pohon. Ya, bisa dilihat. Ya, sekarang kita berada di titik pemandangan pantai ya. Ini titik mungkin yang ke-4. Ini banyak pengunjung memang di sini, karena di sini titik yang paling favorit. Jadi langsung menghadap ke pantai. Namanya Pantai Bama di Baluran ya. Di sini sepertinya dari kelompok
pakai seragam gini biasanya dari satu organisasi atau lembaga ya. Kita bisa lihat. Nah, fasilitas yang disediakan juga ayunan. Orang tua juga bisa menggunakan ayunan itu. Inilah pantainya langsung. Pasirnya sangat bagus juga ya. Pasir putih. Bisa kita lihat. Ya, pasirnya hampir sama dengan pasir di pantai Kute, Bali. Nah, di sini juga disediakan speedboat bagi mereka yang ingin menggunakan fasilitas speedboat, bisa juga ke tengah laut sana ya. Contohnya, karena kalau kita zoom, ternyata ada juga seperti pulau pasir di tengah-tengah lautnya ya. Ya, cukup ramai juga di Pantai Bama ini, menikmati alam pantai. Ya, jadi memang salah satu spot yang paling disenangi masyarakat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, ya ini spot pantai ini ya. Jadi orang bisa melihat langsung pantai yang ada di Taman Nasional Baluran ini. Ya guys, kita coba mewawancarai langsung penduduk lokal di sini ya. Jadi kita bertanya-tanya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Boleh tanya namanya siapa Pak? Nama saya Andika. Andika. Dari mana Pak? Kalau Sebagai sih, apa sini? dari Banyuwangi, di sini sebagai pemandu wisata atau pramu wisata. Oke, pramuwisata ya. Ya. Bisa dijelaskan ini Pak, objek wisata pantai Bama ini di Baluran nih? Kalau sekarang ini kita di Pantai Bama, salah satu pantai yang ada di Taman Nasional Baluran, di mana di sini kita ada beberapa spot foto. Misalkan di sini ada Pantai Bamanya, misalkan kita ke sana itu ada dermaga mangrove-nya, dan di sana itu ada Pantai Batu Hitam. Nah, di Pantai Bama ini sendiri, ini ada satu fasilitas yang bisa kita nikmati seperti ini. Ada perahu yang baru saja orang-orang turun di sini. Oh ya. Ini kalau kita naik perahu dengan biaya sekitar Rp35.000 per orang. 30.000 ya? Rp35.000. 35.000 Ya, per kita orang. bisa keliling sana untuk melihat mangrove yang ada di Pantai Bama ini dari sisi luar. Oke. Selain kita bisa lihat dari dalam dermaga mangrove, kita bisa lihatin dari luar. Oke. Dan dari sana kita juga bisa melihat keindahan dari Gunung Baluran dari tengah-tengah laut. Kapasitasnya berapa orang Pak? Kapasitasnya ini bisa mencapai 20 orang ya. Oh, 20 orang ya? Ya. Berapa menit, berapa lama dia bisa ini keliling? Antara 30 sampai 45 menit. Oh, 45 menit. Oke. Berarti di sini ada pantai, hutan mangrove, Dermaga mangrove, ada Pantai Batu Hitam di sebelah sana. Batu Hitam. Di mana kita bisa belajar tentang geologi juga di sana. Oh, geologi juga Pak. Oke. Tiap hari ramai di sini Pak ya? Biasanya weekend rame, tiap hari kadang-kadang ya pasti ada pengunjung lah di sini. Oke. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Sukses Pak. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Afrika, Van Java. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam sehat.